teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania dan selamat datang di segmen Suarantau. Segmen dimana gue akan membacakan cerita dari teman-teman yang telah merantau atau yang lagi merantau di negara asing. Tema kita hari ini adalah pengalaman kerja di luar negeri. Boleh part-time job, boleh full-time job. Gue hari ini ditemenin sama Priscilia Prilly. Halo. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai ke cerita pertama. Salam kenal, saya Nevi dari Singkawang. Saya mau sharing sedikit pengalaman kerja saya di Kuching, Sarawak. Waktu itu saya selesai SMA di Singkawang, saya pernah melamar kerja di Kuching. Karena kebetulan di sana ada saudara juga. Singkat cerita, saya diterima kerja di sana. Hari pertama di tempat kerja, saya ditanya apakah saya bisa bahasa Mandarin. Kemudian saya jawab bisa. Dan disuruh untuk coba menulis. Kemudian di hari itu juga paspor, HP, dan semua barang penting saya disita. Lalu setiap rumahnya dipasang CCTV. Dalam kurung, kebetulan saya kerja di rumah sebagai admin packing DVD bajakan. Terus pagar rumah juga dikunci pakai remote, jadi nggak bisa setiap orang bisa masuk. Karena rumahnya benar-benar tertutup, saya bahkan tidak tahu siang malam. Tunggu deh, jadi maksudnya kayak semua barang dia disita terus dia kayak dibekap di dalam kamar gitu, di ruangan Itu, gitu ya? Maaf nih kalau salah, itu legal gak sih? I don't know. Setiap malam saya nangis dan berdoa supaya HP saya bisa dikembalikan agar saya bisa menghubungi saudara saya tentang kabar saya di sini. Sampai satu hari saya beranikan diri untuk meminjam HP sama bos saya dengan alasan saya mau kabarin kabar saya di sini. Dengan cepat bos saya beralasan HP-nya tidak ada baterai dan tidak ada pulsa. Wow. Di samping itu, ada teman bos juga di situ. Kemudian dia mendengar saya ingin meminjam HP. Dia langsung meminjamkan HP-nya ke saya. Satu sisi saya tidak hafal nomor HP saudara saya di sana. Gimana saya bisa menghubungi saudara saya? Ternyata satu-satunya barang saya yang gak disita sama bos saya adalah buku harian yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Di belakang buku itu, saya ada catat nomor HP saudara saya. Dalam kurung, seperti ada campur tangan Tuhan. Segera saya langsung menghubungi saudara saya sambil menangis. Saking ingin pulang dan keluar dari rumah itu, ini serem banget sih. Ini serem banget sih. Akhirnya saya resign. Besoknya saudara saya jemput di sebuah restoran dan bos saya pun tidak izinkan saudara saya jemput di rumah. Hari pertama kerja, saudara saya antar saya ketemu bosnya itu di sebuah restoran, bukan rumah bos. Saat itu mata saya udah nangis bengkak banget. Tiap malam mau tidur pasti nangis, tidak ada siapa-siapa di sana alias di tempat kerja, hanya saya dan CCTV. Tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada apapun. Terus sekarang udah ini kan, udah kumpul bareng keluarganya kan, tapi udah kan? Sepertinya sih gitu ya, berarti kan dia udah dijemput ya. Semoga baik-baik aja ya. Halo, perkenalkan namaku Ridwan. Tahun 2018 pada saat kuliah di tahun kedua yaitu semester 4, aku mendapatkan kesempatan magang ke Jepang. Tempatnya di Kawakamimura, Prefecture Nagano, bidang pertanian. Iya dong. Yoi. Tujuan utama magang ini adalah mengumpulkan data untuk dijadikan tugas akhir sebagai syarat lulus kuliah. Aku menjalani magang ini dari Maret sampai November. Dimulai dari fase pengelolaan ladang, alias memasang mulsa, penyemaian benih, menanam, panen, hingga mengirimkan hasil panen ke tengkulak. Aku ikut terlibat. Ladang yang diolah sekitar 13 dengan luas yang beragam dan ladang tersebut dipakai 2 kali. Setelah selesai panen, ditanam kembali. Oh iya, jadi maksudnya kayak dalam 1 tahun 2 kali panen ya, 2 kali ditanam. Oke. Komoditas sayur yang ditanam di perusahaanku itu ada 2 jenis, yaitu lettuce alias salada dan Chinese cabbage alias sawi putih. Dengan ukuran yang berbeda daripada Indonesia, ukurannya besar. Dari Maret sampai Juni, aku masih merasa biasa aja nih. Sampai tibalah awal bulan Juli sampai dengan bulan November, yaitu musim panen selada. Waktu panen dimulai dari jam 1 pagi hingga jam 10 pagi. Berarti berapa jam tuh? Gila, 10 jam? Berarti jam 1 subuh gitu kan maksudnya ya? 9 jam ya berarti? Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jam. Terus tidurnya siang gitu ya berarti ya? Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan. Pasti dia ngejar ini ya. Kan kalau masukin ke supermarket harus pagi kan? Ya. Makanya dia harus panen dari jam 1 malam. Ketika Oktober-November selada sudah mulai habis, jam kerja panennya sudah mulai berkurang. Tidak lagi jam 1 pagi, normal dari jam 7 pagi.
Yang susah karena suhu udah mulai dingin. Oh iya, udah November, udah mulai dingin. Kadang nunggu sampai muncul matahari karena sawinya susah dipotong karena beku. Nagano sih iya sih dingin. Iya, sih. dingin banget. Gue ski di Nagano. Oh iya, Nagano kan salah satu daerah yang paling banyak salju ya di Jepang. Terlepas dari susahnya kegiatan magang di sana, aku juga mendapatkan gaji yang lumayan. Untuk sekelas jishusei, ketika lagi bulan-bulannya panen bisa sampai 20 juta rupiah. Ini per bulan ya. Itu pun tergantung perusahaan. Ada yang lebih dari itu juga. Bayangin kalau statusnya pekerja bukan pemagang, bisa lebih dari itu. Oh, berarti gajinya beda ya? Gajinya beda. Petani bisa gaji anak buahnya 27 juta per bulan. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa ya kayak gitu. Amin. Ya, amin. Hai Kak Diera, perkenalkan namaku Stella Patricia. Aku sedang kuliah S3 dan sudah hampir 3 tahun tinggal di Taiwan. Tentunya sudah banyak pengalaman kerja part-time job di Taiwan. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman part-time aku yang mungkin cukup buat shock bagi aku. Aku part-time sebagai asisten rumah tangga di Taiwan. Oh ada ya kerja kayak gitu? Di Jepang ada. Asisten Digaji rumah per tangga? hari. Oh jadi kayak bantu beres-beres rumah orang gitu laundry. ya? Oh, I see. Jadi dulu bosku ini adalah ibu muda Taiwan yang menikah dengan orang Amerika. Biasanya aku bersihin rumahnya ketika bosku di rumah, terutama istrinya. Tapi hari itu bosku menyuruh datang padahal rumahnya cuma ada suaminya. Waduh. Kaget sih karena takut ada apa-apa gitu. Saya berdoa saja berharap tidak terjadi yang aneh-aneh. Baru saja berharap tidak terjadi yang aneh-aneh. Kejadian dong. Apaan? Aku kan lagi bersih-bersih. Terus suami dari bosku keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan pakaian apapun alias telanjang. Ganteng gak bosnya? Ya, Ya terus? sumpah aku shock banget dan aku langsung cepat selesain kerjaan aku dan pulang. Tapi maksudnya abis ngeliat gimana? Abis selain kerjaan gitu maksudnya? Awkward banget gak sih? Kayak speechless gak sih? Lupa bawa anduk kali. Lu terlalu posting. Itu adalah hari terakhir aku bekerja karena nggak mau ambil resiko. Jujur shock banget, mungkin itu kebiasaan dia kali ya. Kalau gue jadi dia sih gue trauma banget dan gue kayak nggak bakal pernah mau part time job kayak gini lagi deh. Lalu aku bekerja dengan bos Amerika tapi dia gak di Taiwan, ngerti nggak? Oh, jadi dia kerja sama orang Amerika, tapi orang Amerikanya itu lagi nggak di Taiwan. Oh, tapi dia kerja di Taiwan kan? Tapi rumahnya orang Amerika itu ada di Taiwan, jadi dia bersihin rumahnya di Taiwan. Asih. Kami komunikasi lewat FB dan Line, jadi aku bekerja untuk membersihkan 7 rumahnya di Taiwan yang disewakan. Tajir. Wow, Tajir. punya 7 rumah di Taiwan. Dan setahu gua tanah sama apartemen kayak rumah di Taiwan tuh mahal banget ya, termahal di Kok bisa ya? termasukin termahal deh kayaknya. Dia kan orang asing ya tapi ya. Mungkin punya istri atau suami orang Taiwan kali ya. Mungkin ya. Nah, pada suatu saat aku ditugaskan untuk ke rumahnya yang disewakan karena ada masalah pipa air. Datanglah aku bersama tukang pipa air. Pas datang, kok ya nggak ada yang bukain pintu. Padahal aku dengar ada suara dari dalam. Akhirnya masuklah aku ke rumah itu yang sebelumnya aku memang sudah izin sama yang punya rumah. Pas aku masuk, yang punya rumah sama sekali nggak pakai baju, telanjang lagi. Ih, sial banget sih. Kenapa sih? Jadi yang punya rumah di tapi katanya nggak di Taiwan. Iya, berarti bilangnya nggak di Taiwan, tapi ternyata lagi di Taiwan. Aduh, dua kali trauma. Shock berat sampai tukang pipa aku aja marah-marah ke aku. Kasian banget. Kenapa? Dia yang kena marah. Sumpah sih bingung aku kenapa ini semua pada gak pakai baju. Oh jadi dia kayak punya bos Amerika 2 dan dua-duanya nggak pakai baju. Berarti kesimpulannya mau orang Amerika nggak suka pakai baju. Ada nggak yang tinggal di Amerika? Tolong kasih tahu dong, orang Amerika tuh emangnya nggak suka ya pakai baju setelah mandi? Komen di bawah. Sebelum kita melanjutkan ke cerita berikutnya, untuk teman-teman yang mau bergabung dalam Suara Rantau, silakan follow Instagram Diera Natania di sini. Lalu teman-teman bisa tungguin sampai gue upload temanya. Lalu teman-teman bisa kirimin cerita kalian ke email yang satu ini, atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di bio gue. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Hai Diera, aku akan cerita pengalaman part-time-ku di Jepang. Aku pernah part-time sebagai cleaning hotel.
Aku pilih pekerjaan itu untuk belajar bersih-bersih di sana. Yang bikin aku cukup kaget kerja di sana, ada ibu-ibu Filipina yang bicaranya strict dan mojokin secara nggak langsung. Contohnya, kamu sudah 19 tahun, cewek, tapi gini aja nggak bisa, bersih-bersih nggak bisa. Akhirnya karena aku nggak tahan, aku pun resign. Aku pun bekerja part-time lagi di restoran yang bikin aku senang. Owner restoran ini adalah orang Indonesia dan baik banget. Setiap baik itu aku dikasih makan, diajak ke rumahnya untuk makan bareng. Tapi nggak lama aku resign karena pekerjaan yang sulit, jadi aku suka bikin salah. Lanjut part-time lainnya di Rugby World Cup 2019. Langsung poin. Wow, kok bisa sih dapat link dari mana bisa kerja di sini, hebat banget. Tugasnya ngantar makanan ke orang VIP atau VVIP. Jadi dapat banyak teman, makanan gratis dan nonton rugby gratis. Hehehe. Envy Asik banget sih. Envy banget gue. Itu segelintir beberapa cerita part-time aku di Jepang dan banyak pengalaman yang aku petik dari part-time ini. Aku jadi banyak banget belajar untuk mandiri, bersyukur, dan berjuang. Tapi gue setuju banget sih sama cerita ini. Soalnya memang salah satu, kita kan udah lama nih tinggal di Jepang dan kita udah berbagai macam part-time job kita udah lewatin dan itu benar-benar jadi pelajaran berharga banget ya untuk kita. Halo Kak, aku mau cerita. Jadi dulu aku termasuk orang yang workaholic. Di Indonesia, aku udah terbiasa kerja 12 jam, bahkan lebih. 12 jam berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Entah kenapa, aku suka aja gitu kerja. Secapek-capeknya aku masih bisa handle. Nah, sekarang aku tinggal di Jepang. Awalnya aku pikir ambil lembur 2 atau 3 jam itu, biasa banget. Kerja dari Senin sampai Sabtu, nggak apa-apa. Ada tawaran job ini itu, aku ambil semua. Dan ternyata, Kak, kerja di Jepang itu beda banget sama Indonesia. Bener-bener nggak bisa diem, harus cepet dan harus full power pas kerja. Beda kayak di Indonesia kan, kalau nggak ada kerjaan ya kita masih bisa duduk santai sebentar. Ini kalau nggak ada kerjaan ya harus ngerjain sesuatu atau nggak bakal dipulangin. Jangankan 12 jam, ini kerja 8 jam aja udah bikin aku tepar sampai rumah. Awal-awal aku sering ambil lembur, tapi lama-lama aku ngerasa kesehatan aku memburuk, jadi nggak pernah ambil lembur lagi sekarang. Gue pernah magang di Indonesia sama di Jepang juga kan. Terus gue melihat sih bedanya sih. Kalau di Jepang tuh bener-bener literally makan siang itu orang pada tidur cuy. Kayak sing kayak tidur. Terus bangun-bangun tuh kayak ya udah kerja lagi. Kayak bener-bener kalau di Indonesia tuh kalau waktu gue magang tuh masih bisa main HP, masih bisa makan, masih bisa teleponan, masih bisa ngobrol. Kalau di Jepang tuh nggak boleh ngobrol, maksudnya kayak kalau nggak penting nggak boleh ngobrol karena semua orang tuh kerjaan. Dan lu mengganggu orang lain yang lagi konsen kerja gitu kan. Terus kayak ngedengerin musik sedang gue nggak boleh deh. Kerja tuh emang buat kerja, nah di Jepang tuh emang kayak gitu. Iya. Hai Kak, aku mau cerita pengalamanku setelah 3 tahun magang atau kerja di Jepang. Aku mau cerita pengalamanku selama kerja di sana. Tapi maaf Kak, sebelumnya aku mungkin bakal cerita hal pahit selama kerja di sana. Jadi aku kerja di sebuah perusahaan pencetakan atau pengecoran logam. Perusahaan ini produksi spare part untuk kompor gas, pemanas air, dan sejenisnya. Dalam kurung, produk kita biasanya dipakai sama Noritz. Di perusahaan ini ada beberapa bagian pekerjaannya. Orang Indonesia sendiri dikasih kerjaan di bagian die cast atau pengecoran logam dan kako atau pengelolaan barang yang sudah dicetak. Aku pernah kerja di kedua bagian itu. Waktu di kako atau pengelolaan barang yang sudah dicetak, kita kerjanya pakai 5-8 mesin. Dan tiap satu barang harus ngelewatin semua mesin itu. Jadi kita jalan terus masukin barang ke setiap mesin. Capeknya di bagian ini, kita selalu jalan selama jam kerja. Itu kurang lebih 8 jam. Dan harus ngejar target. Tiap jam kita dikasih target untuk nyelesain barangnya. Makanya kerjanya harus benar-benar cepat dan teliti, jangan sampai barangnya cacat. Kalau enggak ya pasti kita dimarahin. Di awal-awal kerja rasanya kaki gempor banget, sampai kadang udah gak berasa punya kaki. Aku pindah ke kerjaan die cast, ini udah kayak masuk oven Kak. Panas banget tempat kerjanya. Di sini kita nyetak atau ngecor logam aluminium dari logam yang masih bentuk batangan sampai jadi barang yang bakal nanti diolah. Ada beberapa tahap yang harus dikerjakan manual. Selain kerjanya berat, kita juga nggak bisa ambil cuti yang harusnya tiap bulan bisa ambil cuti 2 hari. Wah itu berat sih. Nggak tahu itu kenapa, padahal orang Jepang sering banget cuti. Loh,
Ini mah jatuhnya jadi rasis dong ya. Buat orang Jishyusei atau Tokutegi, kita tuh bisa ngeklaim di perusahaan itu kalau misalnya kita nggak bisa ambil libur dan dipekerjakan di luar kontrak kerja. Aduin aja. Aduin aja sih. Aduin aja. Kita pernah komplain tapi tetap aja nggak didengerin. Komplainnya kemana? Nggak didengerin nih, aneh ya. Kalau komplainnya ke perusahaan yang sama, wajar nggak didengerin. Harus ke Roadshow, show, ya benar. Pas kerja juga kalau tiba-tiba sakit, kita belum boleh istirahat sebelum kita tepar. Sedih lagi kalau hari Sabtu harus kerja. Kerja normal hari Senin sampai Jumat padahal. Dan kita kebagian shift malam. Jadi kita kerja 2 shift tiap minggu ganti. Hari ini shift malam, minggu depan shift pagi. Walaupun selama kerja di Jepang berat dan banyak gak enaknya, aku masih bisa bersyukur karena banyak juga pengalaman-pengalaman dan hal positif yang bisa diambil. Yang pasti bisa ngasih sedikit rezeki ke orang tua dan bisa main, bisa nonton konser, bisa nabung. Oh jadi Positif ya? Positif, meskipun maksudnya yang dia ceritain kan ini yang negatifnya ya, pasti yang positifnya juga banyak. Gue pengen nambahin sedikit sih pas lagi tadi dia bilang kalau kita tiba-tiba sakit gak boleh istirahat sebelum kita tepar. Gue juga pernah ngalamin. Jadi gue pernah kerja di salah satu tempat petani gitu kan. Terus waktu itu gue tiba-tiba mendadak banget nih ada appointment gitu loh, dan itu penting banget. Tapi itu esokannya, gue tahu sih itu kayak gak baik gitu, tapi gue masih punya hari cuti kan yang harusnya bisa gue ambil. Waktu gue bilang ke bos gue bilang kayak gini, selama kamu belum demam sampai 37,5 derajat ke atas, terus kamu nggak tepar, kamu masih bisa jalan, itu artinya kamu masih sehat dan kamu harus datang kerja. Dia gituin gue. Lu izinnya sakit atau? Enggak, gue bilangnya gue ada appointment penting banget besok dan gue harus benar-benar pergi, jadi gue minta libur gitu. Selama lu nggak sampai masuk rumah sakit atau sakit yang parah gitu, lu nggak bisa tiba-tiba ambil libur kayak gitu. Tapi gue selama ini nggak pernah sih dapat tempat kerja yang kayak gitu. Waktu selama ini pun kalau gue misalnya kalau cewek, buat cewek-cewek pasti ngertiin kalau lagi dapet tuh sakitnya, kalau lagi sakit tuh bener-bener gak bisa jalan, bener-bener. Terus di Jepang itu sebenarnya mungkin banyak orang cewek-cewek kayak malu gitu loh ketahuan lagi dapet nih cewek lagi dapet nih. Tapi itu tuh sah-sah aja dan diperbolehkan banget ketika lu telepon di hari H itu bilang karena saya lagi dapet, perut saya kram segala macam nggak bisa jalan, jadi nggak memungkinkan saya untuk kerja. Kayak gue beberapa kali tuh kayak gitu dan dibolehin banget. Kayak oke. Itu hak kita sebagai manusia gitu loh. Jadi segitu cerita dari teman-teman kita yang dari luar negeri nih, yang udah pernah kerja di luar negeri. Gimana Pril? Ada yang mau ditambahin? Kesan-pesan kali ya? Iya. Kesan-pesan gue adalah ya namanya juga lagi di negara orang gitu, pasti ada suka ada duka gitu kan. Apalagi kerja di negara orang, nggak ada orang tua, ada yang temennya jauh, maksudnya nggak ada. Mungkin kita bakal ada saat-saat dimana kita tuh harus berusaha sendirian. Cuman percayalah itu bakal berlalu dan semuanya tuh pasti worth it. Jadi hang on, gambatte. Oke, jadi thank you banget teman-teman udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa di Suara Rantau berikutnya. Bye. Bye.